Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 8 Kelompok 4. Saya Mia Rosmiati dan rekan saya Arum Kusumowardani. Kami akan membahas analisis isu global korupsi. Pengertian korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berikutnya ada 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir gratifikasi. Teori penyebab korupsi. 1. Teori CDMA Robert Glickard, yaitu adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. 2. Teori Ghosn, yaitu adanya keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang ketiga, teori Triangle Fault, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Yang keempat, teori Willingness and Opportunity, yaitu terdapat kesempatan atau peluang dan niat atau keinginan. Yang kelima, teori Cost-Benefit Model, yaitu manfaat korupsi yang dirasakan lebih besar dari resikonya. Pada 4 langkah analisis isu. Yang pertama, isu scan, metode pentahelix. Yang kedua, menepis isu dengan metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu sampai ke akar fishbone. Yang keempat, menyusun alternatif pemecahan dengan menggunakan metode SWOT. Praanalisis metode pentahelix. Dalam pemerintah, contoh kasus Bupati Bandung Barat A.A. Umbara dan anaknya Andri Wibawa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Dalam bisnis, contoh kasusnya adalah Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II, Andre Y. Agus Salam diringkus KPK karena menerima suap sebesar 71.000 US dollar dan 96.000 Singapura dolar dari Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau INTI, yaitu Darman Mapangara. Andre Y. Agus Salam terpidana suap proyek pengadaan baggage handling system atau BHS pada PT Angkasa Pura Propertindo atau APP yang dikerjakan PT Industri Telekomunikasi Indonesia atau INTI. Contoh kasus dalam bidang pendidikan adalah mantan Kepala Bidang Pendidikan SMA Sulawesi Barat Burhanuddin Bohari ditetapkan sebagai tersangka kasus pemotongan dana alokasi khusus atau DAK Fisik Pendidikan SMA tahun 2020. Dalam komunitas ialah komunitas masih belum berperan aktif terhadap pemberantasan korupsi. Di bidang media ialah masih lemahnya media dalam melakukan kontrol terhadap kasus korupsi. Analisis korupsi dengan metode USG, yaitu ada pada nomor 1 dengan total poin 14. Analisis isu korupsi di Indonesia dengan metode fishbone, yaitu ada 4 penyelesaian, yaitu ada dari individunya, organisasi, lingkungan, dan kebijakan. Dari individunya itu sendiri, sifat tamak, gaya hidup, minim moral, dan lemah iman. Yang kedua, dari lingkungannya dianggap lumrah berkembangnya kasus korupsi. Yang ketiga, dari organisasi, keteladanan pimpinan dalam organisasi,
sistem dalam organisasi kurang transparan, manajemen yang menutupi kegiatan tersebut. Yang keempat, dari segi kebijakan yaitu lemahnya perundang-undangan atau kurangnya tingkat penyelesaian penyelidikan. Menyusun alternatif pemecahan isu dengan metode SWOT dari kekuatan atau strength, yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi dan mendukung. Pelacakan tindakan korupsi di era digital lebih mempermudah pemerintah. Kelemahannya, kurang menyadari peran aktifnya yang dapat mencegah dan memberantas korupsi. Masih banyak pihak yang melindungi koruptor. Peluangnya atau opportunities, media dapat berperan sebagai pengawas terhadap pemerintah, terutama dalam liputan investigasi kasus korupsi. Yang keempat, ancamannya atau threat, yaitu saling mengedepankan kepentingan masing-masing. Kemudian, koruptor memiliki banyak relasi dan jaringan sehingga bisa dilakukan dengan rapi dan tertutup, dan membahayakan pembangunan berkelanjutan. Alternatif penyelesaiannya bisa dengan melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang tegas sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Tahapannya, membuat undang-undang yang membuat hukuman berat dan sanksi bagi pelaku korupsi. Hasil yang diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku korupsi dan menimbulkan rasa takut agar menjauhi tindak pidana korupsi. Pihak yang terkait yaitu pemerintah. Alternatif penyelesaian yang kedua yaitu perbaikan sistem kontrol dan pengawasan. Tahapannya, penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pemantauan aktivitas mencurigakan dan sistem pengawasan untuk mengontrol para pegawai, pejabat, atau politisi yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif. Hasil yang diharapkan, tidak adanya praktik pengelolaan keuangan yang melenceng dari aturan. Pihak yang terkait yaitu pemerintah. Demikian paparan isu global mengenai korupsi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.